Hujan rintik-rintik membasahi jalanan tanah di desa Sukajaya. Bau tanah basah bercampur aroma padi yang menguning memenuhi udara, memberi kesan tenang bagi siapapun yang menghirupnya. Tapi tidak bagi Dewi. Dalam keheningan sore itu, ia duduk di tepi ranjang, kedua tangannya yang lemah mengelus perutnya yang semakin membesar. Air matanya jatuh tanpa suara. Kehamilan yang seharusnya menjadi kebahagiaan bagi seorang istri justru terasa begitu menyakitkan baginya. Bukan karena tubuhnya yang semakin lemah, bukan pula karena mual yang tak kunjung hilang, melainkan karena lelaki yang seharusnya ada di sisinya. Bayu, suaminya, perlahan menjauh. Dulu, Bayu adalah segalanya bagi Dewi. Pria yang membuatnya rela meninggalkan kota dan kehidupannya demi menjalani pernikahan sederhana di desa. Ia percaya bahwa kebahagiaan sejati tak diukur dari harta, tetapi dari ketulusan. Ia menerima Bayu dengan segala kekurangannya, bahkan saat Bu Aminah, mertuanya, terang-terangan menolaknya. Bayu itu anak kebanggaan saya. Dia pantas dapat perempuan yang lebih baik, bukan kamu yang miskin dan gak ada apa-apanya. Kata-kata itu terus terngiang di telinga Dewi, meski Bayu selalu meyakinkannya. Aku menikah sama kamu, bukan sama ibu. Jangan dengerin omongannya. Begitu katanya dulu. Dulu, tapi sekarang, Bayu berubah. Dingin, jauh, dan selalu punya alasan untuk pergi dari rumah. Setiap kali Dewi bertanya, jawaban yang sama keluar dari mulut suaminya. Aku sibuk, Wi. Kerja buat masa depan kita. Tapi benarkah begitu? Dewi ingin percaya. Demi anak yang sedang tumbuh di rahimnya, ia ingin percaya bahwa suaminya masih laki-laki yang sama seperti dulu. Tapi perasaan itu semakin sulit ditahan, terutama saat ia mendengar bisik-bisik para tetangga di warung, membicarakan sesuatu yang membuat dadanya sesak. Bayu sering kelihatan sama perempuan itu. Kayaknya bukan urusan kerja deh. Sejenak, dunia Dewi terasa runtuh. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan gejolak dalam dadanya. Tidak, ia tidak boleh berpikiran buruk. Ini hanya fitnah, bukan? Namun, entah mengapa, ketakutan itu semakin nyata. Malam itu, angin berembus kencang, membuat jendela kamar Dewi berderik pelan. Perutnya yang semakin besar terasa berat, tetapi pikirannya jauh lebih membebani. Bayu belum pulang. Lagi, Dewi duduk di tepi ranjang, kedua tangannya yang gemetar mencoba mengetik pesan di ponselnya. Mas, kamu di mana? Aku nggak enak badan. Dikirim. Namun tak ada balasan. Dewi menghela napas panjang. Ini bukan pertama kalinya Bayu mengabaikan pesannya. Ia mencoba menghibur diri, berpikir mungkin suaminya memang benar-benar sibuk bekerja. Tapi suara-suara di kepalanya terus berbisik, mengingatkan kata-kata yang ia dengar di warung tadi siang. Bayu sering kelihatan sama perempuan itu. Dewi menepis pikiran buruknya. Namun, 1 jam berlalu, 2 jam, dan akhirnya hampir tengah malam, Bayu belum juga pulang. Dengan tangan gemetar, Dewi meraih ponselnya lagi dan menelepon Bayu. Kali ini, nada sambung terdengar. Hatinya berdebar. 1 dering, 2 dering, hingga akhirnya seseorang mengangkatnya. Namun, bukan suara Bayu yang terdengar, melainkan suara perempuan lain. Halo? Dewi tercekat, matanya membelalak, napasnya tersengal. Halo, ini siapa? Suara perempuan itu terdengar manja, seolah tidak menyadari bahwa ia baru saja mengangkat telepon istri sah Bayu. Dewi tidak sanggup berkata-kata. Tangannya langsung melemah, ponsel hampir jatuh dari genggamannya. Jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa menyakitkan di dadanya. Tidak, ini tidak mungkin, tapi suara itu nyata. Seketika, air mata menggenang di matanya. Napasnya semakin berat. Bayinya yang ada di dalam kandungan seakan ikut merasakan sakit yang ia pendam. Dengan sisa tenaga, Dewi menelan isakannya dan berusaha berkata dengan suara bergetar. Saya, istri Bayu. Hening. Suasana di seberang telepon tiba-tiba sunyi. Dewi bisa mendengar suara perempuan itu terdiam, mungkin terkejut, mungkin juga panik. Lalu, dengan cepat panggilan itu terputus. Dewi menatap layar ponselnya yang kini hanya menampilkan panggilan berakhir. Dadanya bergemuruh hebat. Jarinya mengetuk layar, mencoba menelepon lagi. Tapi sudah terlambat. Nomornya diblokir. Sekuat tenaga, Dewi menahan jeritannya. Tapi tangisnya pecah begitu saja, memenuhi keheningan malam yang menyakitkan. Bayu telah mengkhianatinya. Dan kali ini, Dewi tidak akan tinggal diam. Setelah kejadian malam itu, Dewi merasa dunianya runtuh. Rasa mual dan pusing akibat kehamilan kini bercampur dengan sakit hati yang lebih menusuk dari apapun yang pernah ia rasakan. Bayu belum pulang, dan ia tak bisa lagi menghubungi nomor suaminya.
Pagi harinya, dengan mata sembab dan tubuh lemas, Dewi berjalan ke dapur untuk memasak. Namun, langkahnya terhenti saat mendengar suara seseorang di ruang tamu. "Istri macam apa kamu ini? Hamil aja kerjaannya cuma menangis. Dasar perempuan lemah." Suara itu, Bu Aminah. Dewi menelan ludah. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia terluka, bahwa suaminya telah mengkhianatinya. Tapi ia tahu, itu hanya akan menjadi bahan hinaan baru bagi ibu mertuanya. "Saya nggak apa-apa, Bu," jawab Dewi lemah, memaksakan senyum. "Nggak apa-apa," Bu Aminah mendengus, melipat tangannya di dada. "Bayu itu kerja banting tulang buat kamu, tapi kamu malah mengeluh terus. Makanya, perempuan jangan manja." Dewi menggigit bibirnya. Jika saja Bu Aminah tahu apa yang terjadi tadi malam, tapi, entah kenapa, Dewi ragu kalau wanita itu akan membelanya. Justru yang terjadi sebaliknya. Siangnya, Bayu akhirnya pulang. Tapi bukan dengan wajah bersalah atau penyesalan, melainkan dengan raut wajah dingin, seolah tidak terjadi apa-apa. "Mas, kamu dari mana?" Dewi bertanya pelan, suaranya bergetar. Bayu hanya meliriknya sekilas. "Kerja, ngapain tanya-tanya?" Dewi menguatkan hatinya. "Siapa perempuan yang angkat teleponmu tadi malam?" "Henning." Mata Bayu menyipit, lalu dengan kasar ia meraih ponselnya dari saku. "Telepon? Apaan sih, Wi? Jangan suka ngada-ngada." "Aku dengar sendiri suaranya, Mas." Suara Dewi naik 1 oktav. Ini pertama kalinya ia berani menentang Bayu seperti ini. Bayu terdiam sesaat, lalu tiba-tiba, plak! Sebuah tamparan mendarat di pipi Dewi. Dewi terhuyung ke belakang, matanya membelalak. Rasa panas menjalar di wajahnya, tapi yang lebih sakit adalah hatinya. Ia menatap Bayu dengan air mata yang mengalir tanpa bisa dihentikan. "Mas!" Suaranya hampir tak terdengar. Tapi Bayu tidak peduli. Dengan suara dingin, ia berkata, "Mulai sekarang, jangan ikut campur urusan aku." Dan di sanalah Dewi sadar, suaminya bukan hanya mengkhianatinya. Ia juga sudah kehilangan rasa cintanya. Dewi berdiri dalam diam, sementara Bayu berlalu begitu saja, meninggalkan luka yang tak akan pernah bisa sembuh. Tapi ini belum selesai. Untuk pertama kalinya, Dewi tidak akan hanya menangis dan menerima perlakuan ini. Ia akan membalas. Dewi duduk diam di pojok kamar setelah tamparan itu. Pipi kirinya masih terasa panas, tapi hatinya jauh lebih hancur. Bayu bukan hanya mengkhianatinya, tapi juga sudah tidak menghormatinya sebagai istri. Ia mengusap perutnya yang semakin besar. "Nak, kita cuma punya satu sama lain sekarang," bisiknya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun, ia tahu ini belum berakhir. Bisikan tetangga dan kebenaran yang terungkap. Sejak kejadian itu, Bayu semakin jarang pulang. Jikapun pulang, ia hanya datang larut malam dalam keadaan mabuk dan pergi pagi-pagi tanpa sepatah kata pun. Dewi tidak lagi mencoba menghubungi atau menanyakannya. Tapi setiap ia keluar rumah, tatapan penuh iba dari para tetangga menyambutnya. Hingga suatu hari, saat Dewi hendak membeli sayur di warung, ia mendengar percakapan 2 ibu-ibu yang berbicara tanpa sadar bahwa ia ada di belakang mereka. "Kamu tahu nggak, Bayu sekarang tinggal sama perempuan itu di rumah kontrakan dekat sawah." "Serius?" Kasihan Dewi, hamil besar, tapi suaminya malah begitu. Dewi merasakan tubuhnya melemah. Bayu tinggal dengan perempuan lain, tangannya mengepal. Selama ini ia berharap semua hanya gosip, tapi kali ini ia tidak bisa lagi berpura-pura buta. Ia harus melihat sendiri kebenarannya. Dewi menghadapi Bayu hari itu juga, meskipun tubuhnya lemah, Dewi berusaha mencari keberadaan Bayu. Dengan bantuan salah satu tetangganya, ia menemukan kontrakan yang dimaksud. Dewi berdiri di depan rumah kecil itu. Napasnya berat, jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Dan di sana, berdiri seorang perempuan muda dengan daster tipis, rambut terurai berantakan, dan wajah yang penuh kejengkelan. "Siapa sih?" Suara perempuan itu malas. Dewi menahan air matanya. Jadi ini perempuan itu, ini wanita yang selama ini menggantikan posisinya, tapi yang lebih menusuk adalah saat ia melihat ke dalam rumah. Bayu ada di sana, duduk santai di sofa, merokok, seolah tak ada beban. Dewi merasa dunianya berputar. Dengan suara bergetar, ia memanggil, "Mas, ini kamu?" Bayu mendongak dan ekspresi wajahnya berubah dari kaget menjadi kesal. "Ngapain kamu kesini?" Dewi menggigit bibirnya, menahan air mata. "Aku cuma mau tahu, apa ini benar? Apa kamu tinggal di sini sama perempuan ini?" Bayu berdiri, mendekat, dan dengan nada sinis berkata, "Terus kalau iya, kenapa?"
Emang aku masih punya kewajiban sama kamu? Dewi membeku. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan hanya karena sakit hati. Tapi karena ia sadar, Bayu sudah sepenuhnya pergi. Ia mengira suaminya hanya tersesat dan bisa kembali. Tapi tidak, Bayu bukan lagi suami yang ia kenal. Dan di titik itulah, kemarahan mulai menguasai hatinya. Jika Bayu berpikir ia akan terus menangis dan menerima semua ini, maka ia salah besar. Dewi akan membalas. Dan kali ini, ia tidak akan mundur. Malam itu, setelah pulang dari kontrakan tempat Bayu tinggal dengan selingkuhannya, Dewi duduk sendirian di kamar. Pikirannya berkecamuk, tapi kali ini bukan dalam kesedihan. Ia sudah cukup menangis. Perlahan, ia mengambil ponselnya. Tangan gemetar, tapi tekadnya bulat. Ia mulai mencari kontak seseorang. Seseorang yang dulu pernah menawarkan bantuan, tetapi selalu ia tolak karena masih berharap Bayu akan berubah. Pak Rahmat, seorang pengusaha yang dulu mengagumi kerja keras Dewi saat ia masih membantu ayahnya berdagang di pasar. Saat menikah, Dewi meninggalkan semuanya demi Bayu, tapi kini, ia harus kembali berdiri di atas kakinya sendiri. Halo Pak Rahmat, suara Dewi sedikit bergetar. Dewi, lama sekali tidak dengar kabarmu. Ada apa? Dewi menarik napas panjang. Saya siap menerima tawaran kerja dari Bapak. Ada jeda sejenak di ujung telepon, sebelum Pak Rahmat menjawab, Bagus, datanglah ke kantor besok pagi. Dewi tersenyum tipis. Bayu pikir ia akan hancur? Tidak, justru ini awal kebangkitannya. Balasan untuk Bayu dimulai. Beberapa bulan berlalu, Dewi bekerja keras, lebih keras dari sebelumnya. Dengan keahliannya dalam bisnis dan kepercayaan yang diberikan Pak Rahmat, ia mulai berkembang pesat. Dari seorang istri yang dicampakkan, kini ia menjadi wanita mandiri dengan karier yang menjanjikan. Tapi itu belum cukup. Ia ingin Bayu benar-benar merasakan akibat dari perbuatannya. Dewi mulai mengumpulkan bukti perselingkuhan Bayu. Dengan bantuan seorang teman, ia mendapatkan foto-foto dan rekaman yang cukup untuk melaporkan suaminya ke pengadilan agama. Sampai akhirnya, hari yang dinantikan tiba. Bayu, yang selama ini hidup santai dengan selingkuhannya, mendapati rekeningnya tiba-tiba kosong. Dewi telah membekukan semua aset yang atas namanya, termasuk usaha kecil yang dulu mereka rintis bersama. Di saat yang sama, ia menerima surat panggilan pengadilan. Dewi menggugat cerai. Bayu kembali, tapi terlambat malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bayu kembali ke rumah Dewi. Tapi kali ini, ia bukan pria yang sombong seperti sebelumnya. Ia mengetuk pintu dengan penuh keraguan. Saat Dewi membuka, ia melihat sosok suaminya yang dulu selalu angkuh, kini tampak kusut dan ketakutan. Dewi, kita bisa bicara? Suaranya bergetar. Dewi hanya menatapnya tanpa ekspresi. Untuk apa? Aku salah, aku khilaf. Kamu masih istriku, Wi. Aku janji, aku berubah. Dewi tertawa kecil, terlambat. Ia melangkah ke depan, menatap langsung ke mata Bayu. Mas Bayu, waktu aku menangis dan meminta penjelasan, kamu kemana? Waktu aku hamil besar dan harus menghadapi semuanya sendiri, kamu ada di mana? Bayu tak bisa menjawab. Dewi tersenyum tipis. Maaf, tapi aku bukan perempuan yang sama lagi. Dan aku tidak akan pernah kembali pada laki-laki yang mengkhianatiku. Bayu ingin mengatakan sesuatu, tapi pintu sudah tertutup di hadapannya. Dan saat itulah ia sadar, ia telah kehilangan wanita terbaik dalam hidupnya. Malam setelah Bayu datang ke rumahnya, Dewi duduk di balkon kecil kamar kontrakannya. Ya, ia tak lagi tinggal di rumah mertuanya. Setelah menggugat cerai, ia memutuskan untuk pindah dan memulai hidup baru di tempat yang lebih tenang. Perlahan, ia mengusap perutnya yang kini sudah semakin besar. Tak lama lagi, buah hatinya akan lahir. Di dalam hatinya, ada kelegaan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. Bayu kehilangan segalanya. Sementara itu, di tempat lain, Bayu tengah mengalami kejatuhan terbesar dalam hidupnya. Setelah Dewi menggugat cerai, Bu Aminah jatuh sakit. Kenapa kamu tega melakukan ini, Bayu? Suara ibunya lemah di ranjang rumah sakit. Ibu sudah bilang, Dewi itu istri yang baik. Perempuan yang kamu pilih itu sekarang kemana? Ya, perempuan yang dulu ia bela mati-matian, ternyata hanyalah seorang pemanfaat. Setelah tahu Bayu kehilangan segalanya, wanita itu pergi tanpa rasa bersalah. Bayu ditinggalkan dalam kehancuran. Ia mencoba mencari pekerjaan, tapi semua usahanya sia-sia. Ia bukan siapa-siapa tanpa Dewi. Ia ingin kembali, tapi Dewi sudah terlalu jauh untuk bisa ia kejar lagi. Dewi menatap masa depan baru hari itu,
Di ruang persalinan, suara tangisan bayi menggema. Air mata mengalir di pipi Dewi, bukan karena kesedihan, melainkan kebahagiaan. Ia telah melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Saat perawat menyerahkan bayi itu ke pelukannya, Dewi berbisik, "Kita akan baik-baik saja, Nak. Ibu janji." Di luar ruang bersalin, seorang pria tua berdiri dengan senyum bangga. "Pak Rahmat, anakmu sudah lahir, Dewi. Sekarang, saatnya kamu benar-benar melupakan masa lalu dan menatap masa depan." Dewi tersenyum. Ia tahu, ini bukan akhir dari hidupnya. Ini adalah awal dari perjalanan baru. Dan kali ini, ia akan menjalani hidup tanpa ketakutan, tanpa penyesalan, dan tanpa Bayu. Beberapa bulan berlalu, Dewi berdiri di depan rumah kecilnya yang baru. Sederhana, tapi penuh ketenangan. Di tangannya, ia menggendong bayi laki-lakinya yang kini tumbuh sehat. Buah hatinya yang dulu dianggap beban oleh suaminya, kini menjadi sumber kebahagiaannya. Ia menarik napas dalam-dalam, menikmati udara segar di pedesaan yang dulu pernah ia tinggalkan demi Bayu. Tapi kali ini, ia kembali bukan sebagai wanita yang lemah, melainkan sebagai wanita yang lebih kuat. Bayu yang menyesal seumur hidup. Di tempat lain, Bayu masih hidup dalam penyesalan. Ia kehilangan segalanya. Ibunya, Bu Aminah, sudah tak lagi memarahinya. Justru kini beliau tak banyak berbicara. Sejak tahu Bayu kehilangan Dewi dan bahkan anaknya, beliau merasa tak lagi punya tenaga untuk membela anaknya yang durhaka. Bayu pernah datang ke rumah Dewi lagi, berharap bisa bertemu dengan anaknya. Tapi kali ini, Dewi sudah benar-benar menutup pintu untuknya. Tak ada lagi kesempatan kedua. Dan di sanalah Bayu sadar, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dewi, wanita yang kini. Berharga malam itu, Dewi duduk di teras, menatap langit berbintang, sambil mengelus kepala anaknya yang tertidur di pelukannya. Ia tersenyum. Dulu, ia pernah dianggap tak berharga oleh Bayu. Tapi sekarang, ia yang menentukan harga dirinya sendiri. Ia bukan lagi wanita yang menangis karena dikhianati. Ia adalah wanita yang telah bangkit dari keterpurukan dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Dan di saat itulah, ia sadar. Luka yang pernah membuatnya tersungkur, kini menjadi alasan ia bisa berdiri lebih kuat.